Point mutation atau mutasi titik adalah mutasi atau perubahan pada satu basa DNA. Seperti pada contoh berikut, pada original sequence atau sekuen normal yang tidak mengalami mutasi, tampak basa nukleotida pada urutan kelima adalah T atau timin. Sedangkan basa sekuen yang lain yang mengalami mutasi titik, basa nukleotida kelima berubah menjadi C atau sitosin. Perubahan tersebut adalah salah satu contoh mutasi titik. Point mutation atau mutasi titik diklasifikasikan menjadi 4 kelompok berdasarkan efeknya terhadap asam amino atau protein yang terbentuk, yaitu silent mutation, nonsense mutation, missense mutation, dan frame shift. Pada silent mutation, perubahan basa nukleotida yang terjadi tidak mengubah asam amino yang diproduksi. Misalnya seperti ini. Pada sekuen normal, urutan DNA terdiri dari TTC yang kemudian akan tertranskripsi menjadi mRNA dengan urutan AAG yang mengkode asam amino lisin. Namun terjadi mutasi silent di mana sekuen DNA ketiga yang sebelumnya adalah C berubah menjadi T sehingga menghasilkan sekuen mutasi TTT yang ditranskripsikan menjadi AAA. Kodon AAA mengkode asam amino yang sama dengan AAG, yaitu lisin. Pada silent mutation, perubahan basa nukleotida yang terjadi tidak mengubah asam amino yang diproduksi. Pada nonsense mutation, perubahan basa nukleotida yang terjadi menyebabkan terbentuknya kodon stop. Sekuen normal dari TTC termutasi pada sekuen pertama menjadi ATC, yang kemudian tertranskripsi menjadi UAG, di mana kodon UAG merupakan kodon stop sebagai sinyal berhentinya proses translasi. Pada missense mutation, perubahan basa nukleotida yang terjadi menyebabkan perubahan asam amino yang diproduksi. Sekuen normal dari TTC termutasi pada urutan kedua menjadi TCC yang tertranskripsi menjadi AGG. Kodon AGG mengkode asam amino arginin. Dibandingkan dengan silent mutation yang tidak mengubah asam amino, missense mutation mengubah menjadi asam amino yang berbeda. Pada frame shift, mutasi menggeser susunan basa sehingga mengubah reading frame pada gen. Mutasi frame shift terdiri dari mutasi substitusi, mutasi delesi, dan mutasi insersi. Pada mutasi substitusi, terjadi penggantian basa nukleotida. Pada sekuen normal, basa nukleotida pada urutan kelima adalah T. Sedangkan pada sekuen yang mengalami mutasi substitusi, basa nukleotida berubah menjadi C. Basa pada urutan ke-6 hingga 11 tidak berubah dan tetap pada urutan yang sama pada kedua sekuen. Pada mutasi insersi, terjadi penambahan basa nukleotida baru. Dibandingkan dengan sekuen normal, sekuen yang mengalami mutasi insersi menerima penambahan satu basa C pada urutan kelima. Sehingga basa yang pada urutan kelima hingga 11 pada sekuen normal berubah menjadi basa ke-6 hingga 12 pada sekuen termutasi insersi. Pada delesi, berbanding terbalik dengan insersi, terjadi penghapusan basa nukleotida. Dibandingkan dengan sekuen normal, basa kelima yaitu T mengalami delesi sehingga terhapus dari sekuen. Sekuen pada urutan ke-6 hingga 11 pada sekuen normal berubah menjadi basa kelima hingga 10 pada sekuen termutasi delesi. Baik substitusi, insersi, atau delesi yang terjadi pada mutasi frame shift akan menggeser atau mengubah susunan basa dan reading frame. Pada sekuen normal, masing-masing kodon
kode asam amino glisin, leusin, glisin. Pada sekuen termutasi substitusi, di mana terjadi perubahan basa nukleotida, menyebabkan perubahan asam amino menjadi glisin, prolin, glisin. Pada sekuen termutasi insersi, di mana terjadi penambahan basa nukleotida, menyebabkan perubahan asam amino menjadi glisin, prolin, alanin. Sedangkan pada sekuen termutasi delesi, di mana terjadi penghapusan basa nukleotida, menyebabkan perubahan asam amino menjadi glisin, arginin, arginin.